Sudah saya jelasin tadi, kalau BNP-nya 10 maka TKDN-nya 30. Kalau BNP-nya 5 maka TKDN-nya cuma 35. Pokoknya totalnya harus 40. Nah, barang yang dimaksimalkan adalah barang yang jumlah TKDN dan BNP-nya kurang dari 40. Ya. Tapi TKDN-nya harus lebih dari 15%. Ya. Katakanlah BNP-nya cuma 30 Pak, oke, tapi TKDN-nya harus minimal 15%. Ya. Oh ternyata BNP-nya cuma 10 Pak, sementara kita mensyaratkan 30, ya nggak apa-apa, berarti TKDN-nya minimal 20. Ini yang disebut dengan barang dimaksimalkan. Nanti aplikasinya kita akan Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam bentuk draft MOP ya. Kalau barang yang diberdayakan, ya barang itu TKDN-nya itu kurang dari 15%, tapi harus di atas 10%. Nah ini yang disebut dengan barang diberdayakan. Nah trik-trik untuk mendapatkan barang diberdayakan, barang dimaksimalkan, nah nanti kita bisa lihat. Jadi itu semua buat barang ya Pak ya. Nah, ini contohnya penerapan TKDN pada barang. Nah kalau yang diwajibkan ketika kita membuka penawaran dari para penyedia dalam proses tender, kita langsung urut. Jadi kita nggak langsung menghitung Pak, diurut aja dulu. Si A ternyata dia mengajukan 35%, BP-nya 0. Sementara totalnya ini cuma 35, dan si B TKD-nya 26 tapi BP-nya 14, total 40. Karena posisinya barang diwajibkan, maka yang lain-lain ini ya cuma si B yang memenuhi syarat TKDN yang diwajibkan atau barang diwajibkan. Ini memudahkan kita untuk melakukan evaluasi Pak. Kalau dia nggak mencapai batas yang kita tetapkan, kita nggak perlu evaluasi penawarannya. Jadi kerjanya lebih gampang, lebih ringan. Nah, untuk barang dimaksimalkan, nah ini contohnya ya. Kalau barang maksimalkan BNP-nya kan di bawah 40, tapi yang kita lihat patokan adalah TKDN-nya harus atas 15. Nah, sama dengan yang tadi ya. Si A mengajukan 35, si B 30, si C 25. Sementara si D 10, dan sisanya barang impor yang nggak perlu dihitung. Berarti si A, si B, si C produknya ini memenuhi syarat sebagai barang dimaksimalkan. Ya. Begitu juga barang diberdayakan. Syaratnya adalah TKDN-nya harus minimal 10 ya, sampai dengan di bawah 15%. Nah, di sini contohnya adalah misalnya si A sebagai peserta tender, ini harusnya tender ya Pak. Ini saya ngambilnya dari KPPRin, standarnya masih pakai tulisan lelang. Jadi kita tuh bertahun-tahun disesatkan Pak. Nah, disesatkan, yang menyesatkan siapa? Regulator pengadaan barang jasa. Di luar negeri itu nggak ada istilahnya lelang, semuanya tender. Lelang itu bahasa Inggrisnya auction. Definisi auction itu adalah menjual barang dengan mendapatkan harga tertinggi. Sementara pengadaan itu enggak, tender itu membeli barang harga termurah. Terbalik, kita menggunakan istilah lelang itu bertahun-tahun. Ya. Baru dirubah 2018. Jadi kalau saya jadi konsultan di pengadaan UMN, biasanya saya langsung ganti tender, saya nggak pakai kata lelang. Ya. Jadi istilah saja kita disesatkan bertahun-tahun. Kalau istilahnya sesat bagaimana yang lain Pak? Nah ini contohnya Pak ya. Ini yang Bapak Ibu nanti jadikan dasar. Jadi ketika kita membuat evaluasi penawaran, kita nggak perlu hitung dulu Pak. Kita scoring aja dulu berdasarkan permohonannya. Jadi kan nanti ada permohonan penawaran barang jasa atau harga. Di situ di penawaran yang diajukan satu lembar itu langsung disebutkan TKDN yang diajukan adalah sekian. Jadi kita berdasarkan lembar itu langsung bikin scoringnya. Gak perlu kita lihat semua dokumen, buang waktu, ya, lebih cepat seperti itu. Kalau dia nggak memenuhi syarat, udah otomatis dia keluar. Jaga gugur tidak memenuhi syarat. Nah, bagi yang memenuhi syarat baru kita hitung satu-satu. Nah, kita hitung harganya, baru kita hitung preferensinya. Ya, tapi untuk barang diberdayakan biasanya tidak dikenakan preferensi. Preferensi itu hanya pada barang diwajibkan dan barang dimaksimalkan. Ya. Nah ini contohnya RUP, ya, mungkin ada yang sama, ada yang beda. Tapi dalam RUP, kalau posisinya kayak begini, ya,
Bapak Ibu misalnya pengadaan barang di ATK, sebutkan di sini wajib sertifikat TKDN. Artinya barang ATK itu ketika dibuka di tkdn.kemenperin.go.id muncul apa ATK misalnya, ballpoint Pak misalnya, ballpoint merek apa? Snowman, Snowman ternyata di tkdn.kemenperin.go.id muncul. Udah, kita langsung sebutkan bahwa kita beli barang yang mereknya Snowman. Itu kalau Snowman satu-satunya yang bersertifikat TKDN. Tapi kalau ternyata kita lihat ATK ballpoint itu ada Snowman, ya, ada Snowball, ada Snowboard, berarti kan ada 3. Kita nggak boleh menyebutkan merek, kita sebutkan wajib sertifikat TKDN. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ini kita udah masuk teknis, ininya loh pelaksanaan. Ada yang bingung? Hah? Ya Pak. Ya. PDN itu barang yang diproduksi di Indonesia. Ya. TKDN adalah kandungan dari barang yang diproduksi di Indonesia. Betul Pak? Ya, tapi di suatu pengadaan jasa, kita udah hitung ya Pak. Ya. Itu untuk TKDN itu 100%. Ya. Nah itu impornya pesannya. Berarti itu PDN kita punya 100%. Tidak. Jadi gini, ketika kita beli barang, apapun jenis barangnya, ya, itu TKDN-nya bisa dihitung. Ya, apapun. Ya, misalnya Bapak beli barang impor, sebutkan satu aja yang biasa dibikin sertifikat. Apa misalnya? Turbin misalnya. Turbin. Kan yang kita mengelola waduk ya. Turbin misalnya. Turbin itu berapa miliar sih Pak harganya? Rata-rata berapa? Coba kita kasih gambaran dulu. 1M misalnya. Oke. Turbin itu bisa langsung ditaruh ke jalan nggak? Enggak kan? Bapak harus bikin dudukannya dulu. Ya. Ini betul nggak ada bukan tulisnya nih? Ya tolong siapin bukan tulis dong. Ya, jadi bukan tulis yang bagus gitu loh. Oke. Jadi yang Bapak hitung sebagai barang jasa atau HPS-nya adalah 1,4. Itu kan Bapak dari awal bisa hitung tuh. Ya. Dari 1,4 itu Bapak lihat yang bisa dihitung komponen dalam negerinya adalah yang 400. Berarti 400 per 1,4. Jadi berapa persen? Ada yang punya kalkulator, 400 dibagi 1,4 lebih kurang 30 persenan. Ya. Lebih kurang 30 persenan Pak. Katakanlah 30%, berarti dia masuk barang yang dimaksimalkan. Kenapa? Karena BNP-nya 0 Pak. Kenapa BNP-nya 0? Produknya impor, bukan produk lokal. Ya. Kalau produk lokal bisa dihitung BNP-nya, tapi kalau produk impor otomatis nggak bisa dihitung BNP-nya. Ya. Nanti apa itu item BNP-nya nanti bisa ya. Nah, dari situ 30% itu Bapak harus memastikan. Apa yang dipastikan? Bahan baku pembuatan dudukannya itu harus lokal semua. Semen nggak boleh beli merek Cina. Harus merek lokal. Tenaga kerja harus lokal semua. Sehingga dengan demikian komponen dalam negerinya yang 400 itu menjadi 100%. Tapi kalau ada misalnya barang yang dibeli dari luar lagi untuk memasang turbin tadi, maka yang 30% menjadi turun. Nah itu bisa dilihat dari tahap perencanaan. Ya, dan itu dituangkan di KK nanti. Ribet memang ribet Pak. Makanya banyak biasanya BUMN kalau mereka ada pengadaan yang nilai signifikan, minta saya yang hitungin, bantu hitungin lah. Ya, saya bantu hitungin, kakaknya saya rapiin, ini lo hitungnya. Dan ini kontraknya seperti ini. Karena ini masih barang baru, wajar Pak. Ya, wajar Bapak masih gagap. Tapi begitu Bapak udah terbiasa sekali, 2 kali, lama-lama lancar. Nah, jadi yang namanya TKDN